الاندونيسي. الان طلع لنا ميه، شكرا كثير على الميه. نبرق بالتحية الخالصة إلى الشعب الأندونيسي التي إن نمت تنم على قوة العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب الأندونيسي. إنهم يقدمون لنا دائما الدعم ومقومات الصمود، فلذلك نشكرهم من أعماق قلوبنا ونبرق لهم بالتحية. Palestina hari ini terbagi dua, Bapak Ibu. Ada West Bank, ada Gaza Strip. Nah, di tepi barat ini ada 11 provinsi Palestina yang dikuasai Israel. Adapun Gaza Strip adalah satu-satunya provinsi dari 12 provinsi Palestina yang dimiliki kaum muslimin. Sehingga eksistensi Palestina hari ini tersisa pada pemerintahan kaum muslimin di Gaza yang dipegang oleh Hamas. Tapi saya tidak bisa memasuki Gaza kalau saya ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Karena kalau saya ke Gaza, maka saya hanya bisa di Gaza, tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau saya ke West Bank, saya bisa kemanapun di 11 provinsi ini tanpa Gaza. Itulah nasib Palestina hari. Dan sesuatu yang tidak saya masuk di akal, Bapak. Dan saya tidak paham dengan ini. Di Palestina hanya ada 5 juta tentara Israel, Bapak Ibu. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Arab. Dan jumlah mereka ada 300 juta, Bapak Ibu. Yang tidak masuk di akal saya, bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Konflik Palestina ini sudah lebih dari setengah abad, 60 tahun lebih, Bapak Ibu. Dari 28 peserta KTT non-blok, tinggal Palestina yang belum merdeka. Hatta liyaum sampai hari ini, mereka masih dijajah. Target Israel adalah reduction of Palestinian people, mengurangi jumlah Muslim Palestina dengan 3 langkah utama strategis. 1, one shot to kill, 1 tembakan 2 mati. Maksudnya membidik wanita-wanita hamil, yang ditembak rahimnya, Pak. Kelihatan itu sampai ada alat mereka bisa melihat janinnya. Itu selalu tepat di ulu hati janinnya. Bukan hanya ibunya yang mati, janinnya pun mati. One shot to kills. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis mereka. Banyak gadis-gadis yang dibunuh. Yang terdengar oleh ledakan saya di West Bank itu adalah Isra Ebadi. Jadi kalau ada gadis terjebak dalam kerumunan Israel, udah pasti korban itu. Dituduh membawa pisau untuk membunuh Israel. Aku tidak membawa pisau. Ada saat detik-detik Isra Ebadi ditembak. Tapi ada di sana, tidak bisa saya. Dan yang ketiga, kill the children, kidnap the children, and so their bodies, their organs. Culik anak-anak dan ambil organ tubuhnya, jual. Dan ini diungkap oleh jurnalis Jerman. Ada tidak sedikit kenapa mereka menculik anak-anak, Bapak Ibu? Diambil ginjalnya, diambil matanya, dijual kepada Barat. Ini jahatnya mereka. Ini fitnah duhaima melanda kita, Bapak Ibu. Solusinya tidak ada lain bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian adalah kembalilah pada pangkuan Rasulullah, Quran dan Sunnah. Hidup berjamaah. Ada 5 perintah Rasulullah kepada kita. Dan 5 perintah ini adalah Allah perintahkan pada Rasulullah SAW. Amarakum bihamsin Allahu amara bihinna. Bil jamaah, dengan berjamaah. Bil jamaah wa bisami, mendengar apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Rasulullah perintahkan dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama kita. Walam tarda ankal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan berhenti kemurkaannya sampai kita mengikuti cara mereka beragama. Sekarang udah banyak orang beragama, ada cara mereka beragama dengan dalih motif toleransi, kan? Ini fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Hilang muruah umat Islam hari ini. Mereka menghinakan diri mereka karena kebodohan mereka sendiri. Ya, maka kita harus hijrah dari jalan Allah, dari tempat kita. Gak boleh diam. Bumi Allah ini luas. Kita harus hijrah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Menyusun kekuatan, mempersatukan mereka umatan sahsiah Islamiyah. Pribadi-pribadi bertauhid di Mekah muncul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir. Kuat mereka pondasi akidahnya. Satukan mereka di Madinah. Dibentuk ummatan wahidah. Itu fungsi hijrah. Setelah menjadi ummatan wahidah, rebut kembali Mekah. Jihad fisabilillah. Ini 5 solusi bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman. Bil jamaah, dengan berjamaah. Bapak Ibu, hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Yakin? Saya bertanya dari keyakinan, Bapak Ibu. Tolong jawab dengan keyakinan juga.
Kalau umat Islam berpecah belah berarti tiap kelompok umat Islam bergolong-golongan ya, berkelompok-kelompok. Tiap kelompok ada nama masing-masing. Sebutkan nama-nama mereka dalam hati, tapi jangan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian buat oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Dari nama-nama kelompok tadi ada yang dibuat oleh pendahulu kita kan? Ada yang muncul belakangan ini. Padahal Allah tidak menurunkan perintah tentang nama-nama itu. Tadi saya tanya, ada nggak di zaman Rasulullah SAW nama-nama tadi? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada, Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu, berpecah belah dalam beragama itu syirik. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan selalu bertobat kepada Allah. Ayat 30-nya adalah fitrah kita Islam. Agar kita tetap dalam fitrah kita Islam, satu, senantiasa rajin istiqomah bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan mendirikan sholat. Bapak Ibu, taubat, takwa dan sholat ini perbuatan siapa kalau bukan perbuatan orang Muslim, betul? Dan orang Islam paham kalau musyrik itu nggak boleh, syirik itu nggak boleh. Tapi kenapa di ayat yang di ujung ayat ini Allah perintahkan, Allah larangkan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kok dilarang jangan musyrik? Kan sudah taubat, sudah takwa, sudah sholat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu termasuk orang musyrik. Apa tidak cukup taubat, takwa dan sholat kita menjauhkan kita dari syirik? Ya. Karena ada kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang tobat, takwa dan sholat. Itu ayat 31. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti itu? Lihat ayat yang berikutnya, ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Subhanallah. Farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang farraqu, rohnya ditasdid. Beda dengan tanpa tasdid. Kalau tidak ditasdid, farraqu. Pecah jadi dua. Tapi kalau farraqu, tadi saya tanya, lebih dari 10 kan? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama, mereka menjadi bergolong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok bangga dengan nama kelompoknya. Tiap kelompok bangga dengan pemimpinnya, bangga dengan jumlah pemimpinnya, jumlah pengikutnya, dan bangga dengan kehebatan ulama-ulamanya. Terasa tidak Bapak Ibu? Nah, ini musyrik Bapak Ibu. Kalau musyrik Allah ampuni tidak? Maka jangan salahkan Allah kalau jumlah kita yang mayoritas tidak membuat kita terlindungi dan kita tetap dibantai. Lihat ketika ibadah haji, semua umat Islam seluruh dunia berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ketika sholat berjamaah, apakah imamnya dari negara masing-masing? Tidak kan? Satu orang. Itu fungsi ibadah haji, mempersatukan umat Islam seluruh dunia dalam satu sentral komando. Dahsyat kalau kesatuan umat di saat ibadah haji diamalkan ketika kembali ke tanah air. Pintar musuh-musuh Islam, jangan biarkan mereka berjamaah seperti ibadah haji. Maka ketika kembali ke tanah air mereka, kembali ke ormas masing-masing, kembali ke madhab masing-masing. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Quran surat Al-Hasr ayat ke-14. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian kalau kalian bersatu padu. Ila fiqwal muhasnah, kecuali pada benteng-benteng teritorial, nasionalisme, madhab, partai, ormas dan sebagainya, sekte. Ini Bapak Ibu, fakta yang harus kita tinggalkan. Yuk kita kembali pada berjamaah Al-Quran dan Sunnah. Berjamaah, mendengar, taat, hijrah, jihad fisabilillah. Bapak Ibu, yang saya khawatirkan tahun depan tadi saya sampaikan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi dibaiat tahun depan di musim haji, berapa bulan lagi? 8 bulan lagi. Lebih lahir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 8 bulan lagi. Imam Mahdi muncul, maka peperangan tidak akan pernah terelakkan. Karena musuh-musuh Islam tidak ridho dan ketakutan kalau mau Imam Mahdi muncul. Kami bersepakat untuk hijrah. Kami ingin belajar hijrah Bapak. Kita harus belajar hijrah. Paling tidak kita punya satu tempat untuk kita hijrah ke sana. Ini live ya, okelah gak apa-apa. Ya. Kita coba walaupun kita terang-terangan terbuka. Bapak Ibu, pengalaman saya di Palestina dan teman-teman di Suriah bersama teman-teman, setiap hari kami menyaksikan pembantaian Bapak Ibu. Sampai 1 bulan saya tidak bisa makan karena melihat daging-daging berserakan karena dibom Bapak Ibu sekalian. Strategi kami di sana membuat satu tempat yang tidak terdeteksi oleh musuh-musuh Islam. Maka kami selamatkan anak-anak itu, dilarikan ke sana. Wanita, tua, diselamatkan ke sana. Kami gembleng para pemudanya untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah.
Nah, konsep ini akan kami bawa di Indonesia. Suatu saat jika chaos terjadi, jangan dibiarkan anak istri kita dibantai seperti di Wamena. Karena tidak tahu harus berlari kemana, sampai bersembunyi di kandang babi kan, itu nggak boleh terjadi. Ini fungsinya kenapa kami bikin kampung hijrah akhir zaman khas. Kita belajar menghidupkan Islam secara kafah di sana. Kita mulai berlatih berjamaah. Ada satu imam yang kita taati karena Allah dalam kita menegakkan Quran dan Sunnah, melaksanakan apa yang Rasul perintahkan 5 hal tadi. Kita hidupkan di sana dengan Quran dan Sunnah, kajian demi kajian. Ada yang kita faham dan bisa kita amalkan saat itu juga. Satu ayat sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya di Madinah. Kita belajar hidup tanpa teknologi karena Rasulullah SAW menyebutkan teknologi akan hilang. Kemudian kita mencoba menanam tanaman untuk bisa bertahan 3 tahun kemarau panjang. Kata Rasulullah akan ada 3 tahun kemarau panjang kan Bapak Ibu. Dan yang paling penting juga, di antara yang terpenting ini adalah kita melepaskan diri dari jeratan riba, dari pengaruh ekonomi kapitalis.